Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgio Gusdui Putra dari kelas manajemen pagi. Kali ini saya ingin membuat video pembelajaran etika bisnis yang materinya adalah pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Langsung saja, ayo kita mulai. Sudah siapkan? Berikut adalah pokok pembahasannya. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan. Kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan. Ketiga, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Keempat, penggunaan pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah contoh soalnya. Di sini adalah tujuan instruksional khusus. Yang pertama, pengertian keputusan. Kedua, tahap-tahap pengambilan keputusan. Ketiga, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Keempat, pemecahan kasus konflik dalam perspektif etika bisnis antara manajemen perusahaan dan karyawan serta supervisor di perusahaan dengan menggunakan metode pohon keputusan atau decision tree. Pertama, definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basic dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Berikut adalah tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: A. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang B. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dengan menyusun secara prioritas, dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang C. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang D. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang E. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Terus di sisi lain, Simon tahun 1960 mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama intelligence, yang kedua design, yang ketiga choice, dan yang terakhir implementasi. Secara lebih dalam, beliau menegaskan bahwa intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, dan desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memiliki yang terbaik. Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Selanjutnya, pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, para manajer menempatkan perspektif etika sebagai penguat keputusan. Selama ini, para manajer sering menempatkan pendekatan normatif dalam setiap pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya,
pendekatan normatif saja tidak mungkin diterapkan. Oleh karena itu, untuk membuat suatu keputusan menjadi jauh lebih aspiratif, maka dibuatlah berbagai bentuk pendekatan lainnya, seperti utilitarian approach atau pendekatan manfaat, lalu individualisme approach yaitu pendekatan individualisme, moral right approach pendekatan hak-hak moral, dan justice approach yaitu pendekatan keadilan. Yang harus diingat bagi seorang manajer bahwa ia bisa saja mempergunakan hanya dua bentuk pendekatan saja atau lebih dari itu. Jika ia menganggap pendekatan yang dipergunakan itu sudah mewakili untuk diterapkan. Untuk memahami secara lebih dalam, ada 4 bentuk pendekatan ini, dapat kita lihat di bawah. 4 bentuk pendekatan. Yang pertama, utilitarian approach atau pendekatan manfaat. Pendekatan manfaat yang didukung oleh para filsuf di abad ke-19 yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas. Keputusan dengan menempatkan pendekatan manfaat artinya keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Ini bentuk pendekatan yang kedua, yaitu individualisme approach atau pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Sering keputusan yang bersifat jangka panjang hanya dipahami oleh mereka yang memiliki pandangan dan pemahaman yang bersifat jangka panjang. Dalam realita, manajer yang sukses adalah yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Untuk pendekatan yang ketiga, moral right approach, yaitu pendekatan hak-hak moral. Keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Pada pendekatan ini ditekankan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia atau hukum right sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan, yaitu misalnya pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing dan kita harus menghargainya. Untuk pendekatan yang terakhir adalah justice approach atau pendekatan keadilan. Pada pendekatan ini perlu kita jelaskan bahwa pendekatan keadilan atau justice approach menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus dilandaskan pada standar, keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Secara umum ada 3 bentuk pendekatan keadilan yang diterapkan di sini, yaitu yang pertama keadilan distributif atau distributive justice, yang kedua keadilan prosedural atau procedural justice, dan yang terakhir keadilan kompensatory atau compensatory justice. Pengguna pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih komprehensif dan juga fokus, maka kiranya penggunaan pohon keputusan atau decision tree menjadi bagian yang tidak bisa disampingkan begitu saja. Penggunaan pohon keputusan dimaksud untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Pohon keputusan dapat didefinisikan menurut Susan Wells dan John C. Comer sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Sedangkan menurut Johannes Supranto, diagram pohon keputusan ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kajian
dengan kejadian-kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Dalam pohon keputusan ada simbol yang secara umum digunakan, yaitu kotak itu sama dengan simbol keputusan, yang bulat O sama dengan simbol kejadian tidak, dan yang strip adalah cabang penghubung. Berikut ini menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, titik pilihan atau choice node, merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Yang kedua, cabang alternatif atau alternative branch, merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga, titik hasil atau outcome node, merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan berubah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. Yang keempat, cabang hasil atau outcome branch, merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan atau biaya atau profit. Yang kelima, kesuksesan atau payoff, menurut sekumpulan laba atau benefit atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Gambar pertama, pengambilan keputusan dengan penggunaan pohon keputusan untuk menganalisis rangkaian keputusan tersebut. Keputusan pertama yaitu jika riset pasar, laporan yang dianggap akurat. Terus ada laporan yang dianggap tidak akurat. Terus bawahnya tanpa riset pasar. Jika riset pasar, keputusan keduanya adalah promosi besar, promosi kecil, dan tanpa promosi. Lalu keputusan yang kedua, jika laporan yang dianggap tidak akurat sama, promosi pasar, promosi kecil, dan tanpa promosi. Jika tanpa riset pasar, keputusan yang keduanya promosi besar, promosi kecil, dan tanpa promosi juga. Dan hasil yang laporan yang dianggap akurat, promosi besar, promosi kecil, promosi besar, promosi kecil. Laporan tidak dianggap akurat juga sama seperti atasnya, hasilnya tinggal ditulis tanpa riset juga. Baik. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan penggunaan pohon keputusan untuk menganalisis rangkaian keputusan dan probabilitiesnya. Dari gambar 1 di atas, dapat kita pahami bahwa pembuatan pohon keputusan bertujuan untuk memperinci dan mensistematiskan proses pengambilan keputusan untuk lebih mudah dalam memahaminya adalah dapat kiranya dimengerti dalam bentuk contoh, yaitu misalkan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage dengan sebuah rencana produksi yang difokuskan pada produk minuman susu. Keputusan pertama perusahaan adalah berkeinginan memproduksi susu yang mampu bersaing dengan berbagai jenis merek susu yang sudah terlebih dahulu beredar di pasar. Untuk selanjutnya, perusahaan melakukan riset pasar atau semacam penelitian pasar seperti dalam bentuk tinjauan langsung ke pasar dan juga melalui penyebaran kuesioner, atau juga tanpa riset pasar, yaitu info yang berasal dari literatur, perpustakaan, atau pendapat para ahli yang bisa dijadikan rujukan. Contoh soal 1. Untuk pohon keputusan pada perekrutan atau tidak untuk karyawan perusahaan. Manajer keuangan PT Menara Indah sedang mempertimbangkan usulan dari manajer personalia tentang penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja dilakukan teknik perekrutan. Salah satu tujuan penambahan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi yang otomatis akan berpengaruh pada peningkatan penjualan serta laba perusahaan. Namun di sisi lain ada permasalahan lain yang timbul adalah perusahaan harus menyediakan alokasi dana khusus untuk biaya perekrutan.
yaitu jika memakai tenaga konsultan yang berasal dari lembaga lain yang bertugas sebagai tim seleksi perekrutan, maka biaya yang dikeluarkan akan besar. Akan tetapi jika memakai dari tim personalia perusahaan sendiri, maka biaya menjadi lebih kecil. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar pohon keputusan di bawah ini. Berdasarkan hasil gambar di bawah, manajer akan bisa melakukan analisis secara sistematis dan membuat sesuatu konsep keputusan dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti jika tidak melakukan perekrutan tenaga kerja baru, maka biaya perekrutan tidak ada, namun perusahaan tidak memiliki tenaga ahli baru dengan kecakapan sesuai yang diinginkan. Artinya setiap keputusan selalu mengandung resiko. Gambar 1,1 pohon keputusan pada perekrutan atau tidak untuk karyawan perusahaan. Berikut ini adalah pohon keputusannya. Jika melakukan perekrutan tenaga kerja, maka ada dua kemungkinan. Perekrutan dilakukan dengan menggunakan tim konsultasi psikologi, dan perekrutan dilakukan dengan menggunakan tim personalia perusahaan sendiri. Yang menggunakan tim konsultan psikologi menghasilkan tenaga kerja tepat sasaran dan berhasil, atau tenaga kerja tidak tepat sasaran atau tidak berhasil. Dan yang menggunakan personalia perusahaan sendiri hasilnya sama seperti konsultan psikologi. Dan yang ini tidak melakukan perekrutan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja ditingkatkan dengan melakukan pelatihan pada karyawan lama. Lalu kemungkinan kedua, tanpa pelatihan kualitas karyawan tidak akan berubah. Terima kasih, mungkin sampai sini saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.